Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dewa Yuni, SPD MPD, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai motivasi dalam pendidikan jasmani yang merupakan bagian dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Olahraga. Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, dan menghargai perdebatan karakter peserta didik dalam kegiatan pembelajaran jasmani, menguasai konsep dasar psikologi, pendidikan, dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran jasmani, mampu menganalisis faktor psikologis yang mempengaruhi motivasi, partisipasi, dan prestasi dalam olahraga, kemudian mampu merancang strategi pembelajaran yang memotivasi peserta didik untuk aktif dalam kegiatan jasmani. CPMK-nya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar motivasi dalam konteks pendidikan dan olahraga. CPMK 2, mahasiswa mampu membedakan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik serta mengidentifikasi dampaknya terhadap perilaku olahraga peserta didik. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik dalam kegiatan pendidikan jasmani. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu merancang strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti aktivitas jasmani secara aktif dan menyenangkan. Kemudian, komponen dan bobot penilaian, yang pertama kehadiran dan partisipasi aktif di kelas 10%, tugas individu 15%, tugas kelompok presentasi 20%, kuis dan refleksi harian 10%, tugas tengah semester atau UTS 20%, dan ujian akhir semester atau UAS 25%. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Masih semangat? Masih. Oke ya, selamat pagi ya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang memimpin doa, silahkan. Hamid ya. Oke. Sebelum menjalani pelajaran, alhamdulillah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Hamid. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalani perkuliahan di pagi ini ya. Amin. Ibu sepertinya mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Malini Malin kenapa? sakit. Oh sakit, oke. Fiona juga kemarin nggak hadir ya? Kemarin ya? Iya. Sakit? Iya. Sekarang sudah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian siapa lagi yang tidak hadir? Ijul Bu. Ijul. Ya. Kenapa? Ijul ada pertandingan. Oh ada pertandingan, oke. Oh sepertinya suratnya udah masuk ke saya. Oke, terima kasih. Nah sekarang Ibu akan mencoba untuk memberikan pertanyaan, ya. Pertanyaannya, menurut kalian mana yang lebih kuat pengaruhnya antara motivasi dalam diri atau motivasi dari luar? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, Lebih kuat dari motivasi dalam diri. dalam diri. Kenapa? Karena kalau misalkan dalam diri itu tidak ada paksaan dan juga tidak bisa menyukai hal tersebut. Oh, jadi intinya kalau dari dalam diri itu gak ada paksaan ya, jadi otomatis akan nyaman saja gitu ya menjalaninya. Kemudian siapa lagi? Bagus, tepuk tangan dong. Siapa lagi yang mau menjawab? Jangan malu-malu dong. Dah, kerja.
untuk pertemuan kali ini memang kita akan membahas tentang tema motivasi dalam pendidikan olahraga. Ya. Nah, adapun tujuannya kita membahas tentang motivasi ini adalah yang pertama, diharapkan kalian semua mampu untuk menjelaskan pengertian apa sih itu motivasi dalam diri ataupun motivasi dari luar diri kita, atau kalau kata lainnya intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah kalian mampu membedakan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, ya. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu menyusun strategi menumbuhkan motivasi yang berkelanjutan untuk peserta didik ataupun atlet. Oke, sekarang kita beralih ke motivasi dalam pendidikan jasmani ya untuk tema kali ini. Nah, motivasi adalah kekuatan pendorong yang membuat seseorang bertindak atau bergerak dan mempertahankan perilaku tertentu. Ya, itu poinnya. Dalam pendidikan jasmani, motivasi sangat penting. Karena apa? Karena berpengaruh langsung terhadap partisipasi, kemudian antusiasme dan keberhasilan peserta didik. Nah, dalam mengikuti kegiatan fisik, terutama yang fisik ya. Karena motivasi itu kan tentu saja gitu ya sangat dibutuhkan oleh peserta didik, baik dari dalam ataupun dari luar ya. Karena motivasi di sini kan disebutkan bahwa motivasi itu akan mempengaruhi keberhasilan peserta didik ya. Nah, kemudian ada dua jenis motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam ya. Nah, motivasi intrinsik ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri kita sendiri gitu loh, tanpa adanya tekanan, kemudian ibarat dari luar. Jadi memang benar-benar yang berasal dari dalam diri kita gitu. Ya kan? Nah, apapun itu yang berasal dari dalam diri kita, tentu saja kita akan melakukan dengan nyaman ya, dan akan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mencapai tujuan. Ya kan? Nah, misalnya nih seorang siswa senang bermain bola atau voli gitu ya. Nah, karena dia menikmati proses menggiring bola dan bekerja sama dengan tim dan merasakan peningkatan keterampilannya, ia tidak bisa dihadiahi juga gitu. Karena dia memang senang gitu melakukan itu gitu. Ya kan? Gak usah tuh yang namanya ibarat iming-iming. Oke, setelah selesai misalnya kamu dapat juara, kamu akan mendapatkan hadiah misalnya. Walaupun tanpa itu juga, kalau misalnya motivasi intrinsik itu yang dari dalam diri kita, otomatis gitu ya, si peserta didik ini ya udah baik-baik aja gitu melakukan kegiatan tersebut gitu. Karena memang dia sangat menyukai itu. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, jadi motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa adanya tekanan atau imbalan dari luar. Peserta didik yang termotivasi secara intrinsik biasanya mengikuti kegiatan pendidikan jasmani karena mereka menyukai aktivitasnya, merasa tertantang atau merasakan kepuasan pribadi setelah bergerak. Jadi lebih ke arah kepuasan diri aja, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Nah, ini motivasi ekstrinsik ini tentu saja dari luar ya. Dorongan untuk berperilaku karena adanya faktor dari luar tadi ya, seperti misalnya hadiah lah, atau sertifikat lah, atau
dikelola agar tidak menjadi satu-satunya alasan mereka bergerak. Yang mengelola siapa? Tentu saja kita sebagai gurunya. Kelola dengan baik, pasti akan menjadi mahasiswa yang akan menjadi peserta didik yang berprestasi. Tentu saja dikelola dengan baik ya. Nah, sebagai contoh nih, seorang siswa mengikuti pelajaran senam karena ingin mendapatkan nilai tinggi dari gurunya. Ya, itu kan motivasinya dari luar karena ingin mendapatkan nilai tinggi. Ya kan? Oh, saya harus mendapatkan nilai tinggi supaya saya bisa misalnya ranking di kelas ya. Jadi saya harus berusaha nih, saya harus bisa nih belajar sampai nilai saya tinggi. Tapi kan itu kan berasal dari luar tapi ya. Tetapi tetap aja itu adalah motivasi. Mau dari luar nih, mau dari dalam kan. Yang penting dia termotivasi gitu loh. Ya kan? Nah, atau karena ingin mendapatkan medali dalam lomba misalnya. Misalnya ada kejuaraan nih. Nah, kan biasanya gurunya, oh siapa yang mau ikut? Berseleksi gitu kan. Nah, mahasiswa tersebut kan termotivasi nih, saya harus ikut, saya harus ikut. Supaya bisa terpilih gitu kan untuk mengikuti pertandingan di misalnya kabupaten atau di provinsi gitu ya. Nah, tapi kan tetap aja dapat motivasi tuh dari gurunya, dari guru kerjanya gitu. Tapi dari luar gitu loh. Oh saya ingin berprestasi. Apalagi misalnya banyak contoh ya. Sekarang masuk SMA aja dari SMP. Kalau misalnya tidak mampu secara akademik, nah itu dia kejar dari apa? Dari prestasi olahraga. Iya kan? Otomatis kan, oh saya harus masuk ke SMA 1 misalnya, atau SMA 2. Oh ada kategorinya nih. Misalnya saya bisa masuk, tapi harus berprestasi dalam olahraga minimal tingkat kabupaten. Itu kan motivasi ya, termotivasi terus sehingga dia bisa gitu loh untuk melakukan seperti latihan-latihan yang memang lumayan keras, tapi dia ada motivasi dari luar karena dia ingin masuk SMA 1 gitu misalnya. Nah itu. Tapi apapun itu motivasi itu yang sangat baik sebenarnya, mau dari dalam maupun dari luar. Yang penting intinya adalah dikelola dengan baik. Ya. Kemudian kita akan beralih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Oke, yang pertama ada berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Beberapa di antaranya pada yang pertama ini dulu ya. Yang pertama adalah minat pribadi terhadap aktivitas tertentu. Minat pribadi terhadap aktivitas tertentu. Kemudian didukung oleh lingkungan belajar yang menyenangkan. Apapun itu kalau menyenangkan pasti akan bahagia, akan happy ya. Jadi kita enak banget nih belajar di sini, enak banget nih main bola di sini gitu kan. Nah, kemudian dukungan sosial dari teman sebaya, guru dan keluarga. Ini dukungan ini sangat penting memang. Dukungan dari teman sebaya, dari guru dan keluarga. Keluarga memang sangat penting ya untuk apapun aktivitas kita, baik dalam olahraga, dalam apapun lah. Ya kan? Kalau olahraga apa? Olahraga. Kalau misalnya kegiatan kita didukung oleh orang tua atau keluarga gitu ya, rasa kita tuh lebih tenang. Benar nggak? Benar lah. Karena semua yang dari materi, dari apapun itu kan, semua didukung oleh keluarga, pasti otomatis akan menghasilkan aktivitas yang menyenangkan tentunya ya. Karena didukung kita mau latihan nih, kalau didukung sama orang tua gitu ya, oh ini uangnya untuk latihan, oh ini bajunya dipakai untuk latihan, oh ini sepatunya, gitu kan? Bahkan sepatu yang harga berapapun kan kalau didukung sama orang tua bisa beli, ya itu dukungan. Nah dari teman sebaya, kalau kita bergaul dengan teman itu, apalagi yang satu hobi dengan kita,
tidak lemah gitu. Dalam artian gini ya, kan kadang ada kala ya, maksudnya kita itu badannya bagus, tetapi baru lari 3 langkah aja ngos-ngosan gitu. Dan itu kan memang fisiknya kurang sehat. Jadi tidak dilihat dari tinggi badan ataupun misalnya tinggi badan dan apa? Tadi mau bilang apa? Hah? Badan yang tegak. Iya, tidak dari itu kok sebenarnya. Ya. Nah, kemudian tujuan atau orientasi pencapaian seperti ingin sehat, tampil baik, atau menjadi atlet. Ya. Nah, kemudian faktor-faktor ini membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Jadi dari sini itu ya faktornya itu kan guru merancang pembelajaran yang aktif dan menarik. Misalnya menggunakan media-media yang menyenangkan untuk peserta didiknya. Yang pertama, maaf ya, memberikan penguatan positif seperti pujian atau umpan balik yang membangun. Yang seperti apa sih? Yang seperti apa? Contohnya misalnya saat siswa mencoba teknik baru, meskipun belum sempurna nih, tetapi guru itu sudah memberikan, wah sudah bagus ya gitu. Cuma lebih ditingkatkan lagi ya bagian ini, kamu hebat sudah berani mencoba gitu. Kadang-kadang hal pujian seperti itu pun ya, itu membuat siswa itu termotivasi loh. Padahal hal yang sangat kecil sebenarnya gitu. Tapi ketika dapat pujiannya itu dari gurunya, itu akan membuat siswa itu termotivasi. Benar nggak? Misalnya berdiri nih, ibu nih suka kadang, padahal ini kan cuman pas bulu tangkis itu cuman begini-begini aja. Wah, berdiri keren sekali ya, kamu ya, udah bisa ya sekarang gitu. Keren gitu kan. Berdiri tuh, wah, ibu udah muji saya nih, berarti saya harus lebih baik nih. Nah gitu kan, benar nggak Bire? Iya dong, kayak gitu ya. Nanti seperti itulah, kan? Apalagi ini di usia anak-anak misalnya di SD gitu. SD itu kan anak-anak seperti itu masih haus pujian ya. Jadi pujian yang ya mungkin bagi kita tidak berarti juga, itu bagi mereka sangat berarti gitu loh. Ya kan? Nah ini adik-adik ini atau teman-teman ini harus belajar bagaimana caranya memuji siswa. Ya walaupun gak seberapa lah pujinya, tapi kan intinya gini, ketika siswa itu dipuji, dia akan lebih semangat. Ketika dia lebih semangat, dia akan melakukan olahraga misalnya sesuatu hal dengan baik, ya kan? Jadi kan gak ada masalah juga buat kita gitu, kan malah bagus kan untuk kita. Jadi nilai itu semakin dari semester ke semester akan makin meningkat. Guru itu intinya pandai berstrategi. Jadi guru, karena guru itu adalah digugur dan ditiru gitu. Siswa itu akan menyenangi guru yang humble dan pandai memuji. Perlu diakui. Oke? Nah, kemudian menyediakan pilihan aktivitas. Jadi di sini memberi pilihan pada siswa gitu ya. Memberi mereka rasa kendali dan kepemilikan terhadap pembelajaran. Ya. Misalnya, guru menyusun 2 jenis aktivitas di ruang yang berbeda misalnya, dan siswa boleh memilih sesuai dengan minatnya. Jadi tidak memaksakan juga, ya. Nah, kemudian menyesuaikan tingkat kesulitan, loh ingat ya. Menyesuaikan tingkat kesulitan. Kegiatan harus cukup kegiatan yang menantang namun tidak terlalu sulit. Ya, agar siswa itu tidak frustasi. Karena kalau siswa sudah frustasi itu pasti dia akan menurun gitu. Motivasinya langsung down gitu. Ya. Jadi jangan membuat siswa frustasi dengan berbagai macam kegiatan yang sulit gitu. Ya. Kemudian melibatkan siswa dalam perencanaan
memahami itu ketika dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka. Misal nih, guru menjelaskan bahwa latihan kardio membantu siswa lebih fokus belajar dan tidur lebih nyenyak, ya kan? Jadi di sini menerapkan strategi-strategi ini, guru pendidikan jasmani tidak hanya menghidupkan suasana kelas, tetapi juga menumbuhkan motivasi jangka panjang pada siswa. Hasilnya tentu saja peningkatan partisipasi, kesenangan belajar, nah dan capaian pembelajaran yang optimal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ibu akan membuat dua kelompok untuk kalian berdiskusi. Silakan. Oke, sudah selesai ya. Siapa yang mau maju dulu? Di tempat aja tapi berdiri. Oke. Dari kelompok satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi pertanyaan itu ada siswa A, menjawab siswa A, jenis motivasi dan alasannya. Jadi yang pertama, motivasinya itu adalah motivasi intrinsik. Alasannya adalah siswa A antusias bermain voli karena merasa senang bisa terus belajar teknik baru dan bekerja sama dengan tim. Ini menunjukkan bahwa dorongan berasal dari dalam diri siswa itu sendiri karena ia menikmati proses belajar dan aktivitasnya tanpa mengharapkan hadiah atau pengakuan dari orang lain. Oke, tangan. Selanjutnya pengalaman pribadinya akan dibacakan oleh pengajar. Oke, silakan. Izin melanjutkan. Ya. Untuk pengalaman pribadi yang intrinsik, pada saat SMP kelas 7 saya sering melihat pertandingan bola voli di lingkungan sekolah ini. Dan saya merasa sangat senang dengan olahraga tersebut, sehingga saya menemui olahraga tersebut. Oh, ya. Ya, itu yang Jadi senang ya. Ya, senang. Oke, tepuk tangan. Baik, sekarang kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab siswa B, jenis motivasi dan alasan. Oke. Pertama, jenis motivasinya itu ekstrinsik. Alasannya karena ingin mendapatkan nilai bagus dan ujian oleh guru. Selanjutnya di Terkenal temannya. Ya. Oke, silakan. saya izin melanjutkan jawaban yang tadi. Oke. Pengalaman pribadi. Waktu itu saya SMP pernah mengikuti lomba lari karena dijadikan tambahan nilai oleh guru. Dan jika saya menang, saya akan mendapatkan sertifikat dan medali yang akan membantu untuk masuk ke SMA yang saya tuju melalui jalur prestasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Oke, terima kasih. Semua jawabannya bagus-bagus. Dan apalagi untuk pengalaman pribadinya sungguh luar biasa ya. Ternyata ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik gitu. Semuanya tentu saja oke dan ya bagus gitu loh ya, mau intrinsik mau ekstrinsik gitu loh. Tetapi perlu diingat kalau ekstrinsik harus ada yang mengelolanya supaya bisa menjadikan motivasi yang baik untuk peserta didik. Oke, nah terima kasih semuanya, bagus-bagus jawabannya ya. Ternyata sudah sangat hebat ya memahami materi ini. Oke. Kesimpulan, dalam pendidikan jasmani, motivasi adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkesan, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik.
fisik memiliki peran penting, namun membangun motivasi dari dalam diri siswa akan memberikan dampak jangka panjang. Mari kita sebagai pendidik terus mencari strategi kreatif untuk menjaga semangat siswa tetap tinggi dalam setiap gerak dan aktivitas pembelajaran jasmani. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Oke, baiklah. Jadi, pendidikan olahraga itu bukan hanya menghasilkan juara ya, tetapi juga membentuk pribadi yang cinta dengan proses. Ya kan? Nah, proses harus tetap kita lakukan sesempurna mungkin supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan pernah patah semangat untuk berproses, teruslah berjuang dan kita akan memetik hasil yang akan lebih baik ke depannya ya. Semangat untuk kita semua. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin Ibu cukupkan sekian. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, terima kasih banyak. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari pembelajaran di hari ini. Dan tugas Ibu akan share di e-learning. Silahkan dikerjakan. Nanti minggu depan kita akan berdiskusi lagi dan akan